Jadi ini dasar epidemiologi gizi ya, pertemuan kita yang pertama. Terus, fokus ya. Ini jadi mahasiswa diperkenankan masuk maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi kalau online kayak gini kan sebenarnya agak susah ya melihat kalian maksimal masuk 15 menit sebelumnya. Jadi ini lebih ke absensi ya. Jadi nanti di absensi di email pas waktu pertemuan kedua ya. Jadi maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi kalian sesama teman mengingatkan untuk masuk room. Jadi 15 maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai dan juga untuk mengisi absensi di email. Terus saya membebaskan kalian untuk tidak open kamera, tapi kalau mau open kamera juga bagus ya, kayak gitu. Bagus buat kalian juga, saya bisa tahu kayak gitu ya. Terus juga kalau misalkan kalian presentasi kelompok kayak gitu, mengajukan pendapat, menjawab untuk kalau bisa open kamera dan memperlihatkan wajahnya. Jangan di posisi yang tidak memperlihatkan wajah ya, cuma salah satu bagian kayak gitu, jangan seperti itu. Terus menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya ya, kayak gitu. Kalian kan ada jadwalnya ya, seragam apa, seragam putih kayak gitu, seragam putih atau batik kayak gitu, atau bebas kayak gitu. Jadi kalau bisa menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Izin sakit atau keperluan lain sebelum perkuliahan. Gitu. Jadi untuk suratnya kalau bisa sebelum perkuliahan ya, jangan setelah perkuliahan. Terus ini kalau bisa mencatat selama perkuliahan. Kayak gitu. Jadi kalian sebisa mungkin untuk mencatat hal-hal penting kayak gitu selama perkuliahan gitu. Karena memang nggak semuanya itu dia ada di PowerPoint gitu ya, supaya nanti kalau kalian belajar juga sambil mengingat ya gitu ya, apa saja yang dibahas kayak gitu di pertemuan pertama gitu. Nah, capaian pembelajaran kita di TM pertama ini, yang pertama menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan konsep dasar epidemiologi. Mahasiswa bisa menjelaskan manfaat dan peran epidemiologi gizi dan kesehatan, dan mahasiswa bisa menjelaskan histori epidemiologi kesehatan di dunia. Gitu. Nah, di sini apa sih sebenarnya epidemiologi? Gitu ya. Jadi epidemiologi yang belakang-belakangnya logos kayak gitu ya, kalau bahasa Yunani kayak gitu. Nah, itu dia artinya ilmu. Jadi ilmu ini dia berhubungan dengan penduduk kayak gitu. Apa yang terjadi di penduduk kayak gitu. Tapi bukan ini ya kayak BPS ya, Badan Pusat Statistik yang lebih ke pendudukan tuh nggak seperti itu. Jadi dia lebih mempelajari mengenai frekuensi, distribusi, dan juga determinan penyakit atau kesehatan. Jadi lebih ke kesehatannya, gitu ya. Terus, nah tinggal pokok epidemiologi itu ada FDD ya, frekuensi, distribusi, dan juga determinan, kayak gitu. Jadi frekuensi, jadi kalau kalian pasti sering dengar ya frekuensi, kayak gitu. Frekuensi itu kan jumlah ya, kayak gitu. Nah, frekuensi itu ukuran ya, atau besaran masalah. Jadi di situ bisa kalau kalian lihat masalah kesehatan, kayak gitu ya, berapa persen dia angka kejadian PJK di suatu daerah, kayak gitu. Ada kenaikan atau tidak. Terus untuk perempuan sama laki-laki perbedaannya berapa persen nih angka prevalensinya. Itu namanya frekuensi. Jadi ukuran kayak gitu ya. Jadi di sini kan cara menemukan masalah kesehatan yang dimaksud. Jadi apa nih yang mau kita lihat kayak gitu. Kalau mau lihat mengenai diare, berarti kita harus lihat diare nih. Diare itu lebih menyerang ke siapa? Oh, ke anak kecil misalkan. Anak kecil berarti kita ambil anak sekolah. Misalkan anak sekolah, berapa persen nih yang terjadi di anak sekolah kayak gitu. Terus untuk laki-laki perempuan berapa persen? Gitu. Terus habis itu didistribusi. Nah, distribusi di sini itu main, place, sama time-nya.
Jadi pengelompokan masalah kesehatan. Melihat dari keadaan tertentu gitu ya. Orangnya ini misalkan laki-laki nih, laki-laki lebih banyak nih kayak gitu distribusinya. Ini kenapa? Kayak gitu. Ini kenapa nanti bisa dilihat di determinan ya kayak gitu. Terus place-nya itu tempatnya. Jadi terjadinya diare ini di daerah yang seperti apa? Gitu, daerah yang dia dekat sama sungai misalkan, atau daerah yang sumber airnya masih sungai, kayak gitu, atau mungkin lingkungannya dekat dengan pemukiman yang kumuh, itu juga bisa salah satu. Gitu. Dan time-nya, waktunya, nah, waktu kejadiannya kapan? Gitu. Ini biasanya juga bisa dilihat dari survei nih. Kayak gitu. Biasanya kalau kayak Riskesdas ya gitu ya, Riskesdas keluarnya tahun 2018. Nah, penelitiannya dari mulai tahun 2017. Kayak gitu. Nah, jadi ini saling berhubungan. Jadi kita harus tahu nih. Jadi distribusinya orangnya ini siapa nih yang terkena penyakit ini, kayak gitu. Terus dia place-nya, tempatnya di mana, di negara mana, di daerah mana, atau dia daerahnya yang kategorinya seperti apa, kayak gitu. Terus juga time, waktunya, tahun berapa, bulan apa, kayak gitu. Jadi kayak misalkan pandemi kayak gini, pandemi COVID itu dari mulai tahun 2019 akhir di Cina, kayak habis itu menyebar sampai di Indonesia, nggak tahu sebenarnya sampai Indonesia kapan, tapi terhitungnya kayak gitu ya, terhitungnya itu Maret ya, Maret 2020 kayak gitu. Jadi jelas ya gitu, jelas dia waktunya kapan. Jadi supaya untuk menghitung, jadi kejadian ini tuh sudah berapa tahun, kayak gitu kan. Nah, sekarang ini kan dari pandemi sudah jadi endemi, kayak gitu. Jadi sudah bukan lagi penyakit yang dia semakin menyebar dan buah, kayak gitu ya. Karena dia sudah terlalu lama nih, makanya jadi endemi. Kayak gitu. Terus determinan. Nah, determinan ini faktor penyebab dari suatu masalah ya, yang menjelaskan frekuensi dan distribusi tadi. Jadi kayak lebih why-nya, mengapanya kayak gitu ya. Mengapa itu misalkan mengapa TBC misalkan. Mengapa TBC lebih banyak ke laki-laki kayak gitu. Mengapa penyakit diare misalkan lebih rentan ke anak-anak. Jadi why-nya, mengapanya gitu ya. Faktor penyebabnya apa saja nih? Dia diare lebih banyak ke anak-anak karena anak-anak hygiene sanitasinya masih rendah kayak gitu ya. Dia kesadaran hygiene sanitasinya masih rendah. Nah, seperti itu. Jadi di sini dirumuskan, jadi hipotesanya, kayak gitu ya, hipotesa rumusannya tuh. Jadi misalkan ada pengaruh, kayak gitu ya, ada pengaruh penyakit ini, gitu, ada pengaruh kejadian, contohnya ada pengaruh ada hubungan kejadian diare dengan kesadaran terhadap hygiene sanitasi di daerah mana, kayak gitu. Jadi hipotesa itu dia seperti apa ya? Hipotesis kayak gitu ya, masih belum fakta kayak gitu. Jadi merupakan suatu apa ya istilahnya? Jadi dia kayak praduga gitu ya, dugaan. Hipotesis itu dugaan. Ini kira-kira ada hubungan nih, gitu. Baru nanti dibuktikan di penelitian. Kira-kira ada hubungan benar nggak sih antara penyakit diare ini dengan kesadaran terhadap hygiene sanitasi pada anak balita misalkan, pada anak balita di daerah A gitu. Terus habis itu dia melakukan pengujian, jadi penelitian benar nggak sih kayak gitu. Jadi melakukan penelitian, entah itu cross-sectional ataupun cohort kayak gitu ya di suatu lingkungan yang ditunjuk kayak gitu. Baru setelah itu ditarik kesimpulan. Jadi kan sudah dikumpulkan datanya, gitu ya, sudah mengumpulkan data, sudah melakukan penelitian kayak gitu. Nah, ternyata benar nih kayak gitu. Sebagian besar anak-anak ini hampir misalnya dari 100%, lebih dari 50% ini mengalami diare yang diakibatkan karena tidak mencuci tangan dengan sabun.
Jadi ditarik kesimpulannya. Berarti hipotesisnya ini benar. Gitu. Ada hubungan antara dia kejadian diare dan juga kesadaran terhadap higien sanitasi. Salah satunya dia tidak menggunakan sabun sewaktu mencuci tangan. Gitu. Itu namanya determinan, gitu ya. Jadi kalian kalau bisa membedakan frekuensi itu seperti apa, distribusi seperti apa, determinan itu seperti apa, gitu ya. Nah, epidemiologi kesehatan nih tujuannya ya, kayak gitu. Tujuannya distribusi dan kecenderungan penyakit. Jadi kita bisa tahu ya, setelah tadi 3 komponen pokok tadi ya, jadi tujuannya di sini bisa tahu distribusinya. Nah, kalau kalian biasanya pernah baca ini ya hasil riset kelas kayak gitu, distribusi data kayak gitu ya di daerah-daerah gitu, misalkan stunting. Nah, ini misalkan Jawa Timur gitu ya. Dari Jawa Timur ini yang dia stuntingnya paling tinggi kan ada yang rendah, ada sangat tinggi, tinggi sama sedang ya kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu nih distribusi datanya sama kecenderungan penyakitnya. Jadi seluruh Indonesia nih misalkan kecenderungan penyakitnya ini dia apa nih? Untuk penyakit yang tidak menular, nah ini kecenderungannya apa saja nih penyakit tidak menular? Diare, TBC, atau sudah beralih nih ke penyakit yang menular. Karena kan kita masih menghadapi sama-sama tinggi ya penyakit menular maupun tidak menular. Gitu. Penyakit yang menular, yang masih tinggi apa nih? Gitu. Tadi salah ya, penyakit tidak menular tuh contohnya ya kayak dari gaya hidup ya, kalau yang tidak menular ya PJK, hipertensi kayak gitu. Jadi kecenderungan penyakitnya nih apa nih? Ini juga bisa dilihat dari angka kematian. Angka kematiannya paling tinggi nih apa nih di Indonesia? Oh masih PJK. Oh, berarti yang masih tinggi di sini adalah penyakit yang tidak menular yang diakibatkan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang masih tinggi, makan atau konsumsi yang tinggi lemak, kayak gitu, tinggi garam, kayak gitu. Terus dia melakukan aktivitas fisiknya dia rendah, kayak gitu ya, olahraganya jarang, kayak gitu. Terus dia pemilihan makannya juga tidak bagus, misalnya seperti itu. Terus yang kedua etiologi penyakit. Jadi etiologi penyakit juga bisa dilihat dari kecenderungan yang tadi ya. Jadi etiologi ini penyebabnya. Jadi kecenderungannya tadi kita bisa lihat dari kematian juga bisa. Terus kita bisa tarik ke belakang nih etiologinya apa nih, kayak gitu. Terus yang ketiga meramalkan kejadian penyakit. Ini apa maksudnya meramalkan? Emang kesehatan bisa diramalkan gitu? Bisa. Jadi di sini maksudnya meramalkan itu kalau kita lihat data misalkan 5 tahun, setiap 5 tahun gitu ya. Ternyata PJK ini masih menjadi 5 besar penyakit. Benar ya. Jadi kalau kita tahu data setiap 5 tahun atau setiap 3 tahun kayak gitu ya, naik turun atau dia semakin turun kayak gitu. Kalau dia masih ada kenaikan dari tahun ke tahun setiap 3 tahun ataupun setiap 5 tahun kayak gitu. Nah, untuk tahun depannya, 5 tahun ke depan, nah kita bisa meramalkan bahwasanya penyakit ini itu masih menjadi top 5 kayak gitu misalkan, masih menjadi 5 besar kayak gitu penyakit di Indonesia. Nah, diramalkan ini nanti bisa mengendalikan distribusi. Jadi dengan adanya kita meramalkan penyakit ini, oh ini masih ada kenaikan. Nah, kita bisa mengendalikannya dengan cara ya kita sudah merencanakan pencegahan apa nih yang cocok untuk penyakit ini. Misalkan kita sebelumnya sudah melakukan berbagai macam tindakan pencegahan. Nah, biasanya kalau suatu tindakan itu kan ada monitoring evaluasinya ya, kayak gitu. Kayak di PSG kalian kan sudah belajar monitoring evaluasi kayak gitu ya. Atau di dietetika gitu. Belum dapat ya kayaknya. Nah, jadi kan kalau soal tindakan ini ternyata atau
tindakan pencegahan ini ternyata dia tidak terlalu berefek nih pada penurunan suatu penyakit di monitoring, kayak gitu ya, di monitoring evaluasi berarti kegiatan ini bisa di-cut atau tidak perlu dilakukan lagi, terus nanti ada pembaharuan kegiatan. Jadi kita bisa merancang nih apa saja tindakan yang akan dilakukan, ataupun kita tetap melakukan yang sebelumnya sudah dilakukan, tapi memang dia berefek nih walaupun kecil untuk penurunan suatu penyakit kayak gitu. Nah, ini manfaat epidemiologi ya. Jadi beberapa manfaatnya kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan membantu pekerjaan administrasi kesehatan. Karena kan kalau FDD, frekuensi, distribusi, determinan kayak gitu ya, itu sebenarnya juga termasuk pekerjaan administratif ya. Kayak gitu. Jadi misalkan di survei-survei, lembaga survei kayak gitu, nah itu bisa membantu kayak gitu administratif, secara administratif. Jadi kita bisa tahu pergerakan kenaikan kayak gitu, terus penyebarannya di mana saja kayak gitu. Akhirnya kita bisa nih ya melakukan perencanaan, terus pemantauan, terus penilaian, dan ya sampai penilaian kayak gitu ya, apakah kegiatan itu masih bisa dilakukan atau tidak kayak gitu ya. Nah, di sini untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana. Jadi evaluasi ini apakah kegiatannya ini sesuai dengan rencananya yang di awal. Kira-kira sudah sesuai dengan target atau belum? Ada penurunan nggak sih dengan tindakan pencegahan ini? Dan selanjutnya dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Jadi sebenarnya ini agak-agak sama kayak tujuan ya. Jadi kita bisa menerangkan penyebab atau etiologi suatu masalah kesehatan. Jadi bisa kita untuk ketika kita sudah tahu nih penyebabnya, nah kita sudah merancang nih langkah-langkah apa saja untuk penanggulangan dari penyakit ini. Kayak gitu. Terus yang terakhir, dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Nah, ini karena perkembangannya ya, perkembangan dari tahun ke tahun, jadi ada gambaran nih, ada kenaikan atau ada penurunan gitu. Kalau di Indonesia itu kan ada RPJMN ya, jadi rapat jangka menengah kayak gitu ya. Jadi tidak hanya membahas mengenai kesehatan, tapi apapun gitu dari skala nasional kayak gitu. Nah, stunting ini dia harus turun 14% sampai 14% kayak gitu di tahun 2025 kayak gitu. Jadi harus ada target kayak gitu. Jadi kita sudah melihat nih maksudnya ketika kita sudah ada target di tahun 2025, tindakan pencegahannya ini harus lebih gencar lagi kayak gitu. Sekarang masih 20%-an lebih kayak gitu ya, stunting kayak gitu ya. Nah, itu gimana nih supaya 2025 ini kan masih 3 tahun lagi ya. Nah, jadi nanti ada penurunan atau enggak nih sampai 14%. Jadi nanti sebelum 2025 itu juga bisa dilihat nih angkanya ini penurunannya sudah kira-kira bisa nggak sih sampai 14% gitu. Karena kan memang stunting itu dia kompleks ya. Jadi tidak hanya masalahnya itu disebabkan karena pola makan, gaya hidup itu tidak seperti itu. Karena masalahnya itu tentang ekonomi, kayaknya lebih berakarnya itu akar masalahnya kalau kalian lihat di conceptual framework itu kan ya, jadi akar masalahnya kan ekonomi ya. Jadi itu yang agak susah kayak gitu diselesaikan gitu ya, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh negara kayak gitu. Nah, kalau gizi, nah ini kalau definisinya hampir sama, tapi kalau epidemiologi gizi itu lebih ke penyakit yang dia berhubungan sama gizi. Kayak gitu ya. Jadi dia menggambarkan distribusi penyakit pada populasi manusia, menjelaskan etiologi penyakit terkait gizi, kayak gitu, sama menyediakan informasi penting untuk mengelola dan merencanakan layanan untuk pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit terkait gizi. Jadi lebih fokusnya ke gizi. Gitu ya. Nah, ini ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup kita mempelajari epidemiologi gizi, jadi mempelajari determinan, kayak gitu ya, determinan dari suatu masalah ataupun kelainan gizi. Gitu.
Terus mempelajari distribusi dan besarnya masalah gizi pada populasi manusia. Jadi ini FD-nya ya, frekuensi sama distribusi ya. Ini FDD-nya, 1 sama 2. Terus menguraikan penyakit dari masalah gizi dan menentukan hubungan sebab akibatnya. Jadi etiologinya ya, sebab akibatnya. Gitu. Terus memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan program pencegahan, kontrol, dan penanggulangan masalah di masyarakat. Jadi datanya memang ini walaupun di sini itu administratif ya, FDD itu kan administratif ya, tapi ini bisa digunakan nanti untuk menanggulangi suatu penyakit ke depannya. Nah, macam-macam epidemiologi itu ada 3, deskriptif, analitik, sama eksperimental. Ini lebih ke kayak desain studinya kayak gitu ya. Jadi epidemiologi deskriptif itu dia menjelaskan mengenai frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan. Nah, biasanya itu lingkupnya itu hanya who, when, sama where. When, place, sama time kayak gitu ya. Terus epidemiologi analitik, gitu. Jadi di sini nggak ngutek-ngutek why, gitu. Di sini nggak ngutek-ngutek kenapa nih masalah ini, kayak gitu. Makanya di sini cuma deskriptif, jadi cuma penggambaran saja. Gitu. Nah, kalau di sini epidemiologi analitik ini dia lebih ke why, kenapa masalah ini bisa terjadi, gitu ya? Kenapa penyakit ini bisa terjadi? Kenapa stunting ini dia masih tinggi? Gitu. Nah, di sini biasanya studinya tuh studi case control, cohort, sama cross sectional juga bisa. Kalau cross sectional itu biasanya dilakukan satu waktu, ya satu waktu. Nah, cross section ini kita lihat sebab akibat kayak gitu ya. Kalau cross sectional itu dia lihat sebabnya dulu kayak gitu. Baru nanti lihat akibatnya. Jadi penelitiannya ini dia lebih ke menggali mengenai sebab. Terus nanti dihubungkan dengan akibat. Kalau case control ini dia kebalik. Case control ini dia lihat efeknya dulu. Jadi case control ini sebenarnya penelitian case sama kontrol. Jadi melihat kayak ada 2 kelompok gitu ya, kelompok case sama kelompok kontrol. Misalkan penyakit ya gitu ya, penyakit ada yang dia TBC sama tidak kayak gitu. Ini kan penyakit ya, dia sudah kena TBC, sudah akibatnya gitu. Yang case, nah case itu dia yang dia kena TBC, yang kontrol itu yang dia tidak TBC. Terus kita lihat akibat sebabnya tuh apa nih? Orang yang kena TBC nih apa nih penyebabnya? Penyebabnya nanti bisa dicari di kuesioner kayak gitu ya. Kita bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya TBC. Gitu. Kalau kelompok yang dia kontrol, kita juga pertanyaannya sama dengan kelompok yang dia kasus tadi, case tadi, kayak gitu. Jadi kalau case control itu dia dilihatnya itu akibatnya dulu, baru nanti kita bisa melihat penyebabnya itu apa. Gitu. Kalau cohort ini dia lebih penelitiannya tuh lama ya, gitu. Jadi penelitiannya bisa lama, bisa sampai 3 tahun, kayak gitu ya. Jadi ini melihat efeknya secara long term atau secara jangka panjang, gitu. Jadi memang lebih banyak mengeluarkan dana juga ya kalau cohort ini ya. Tapi bagusnya kalau cohort ini dia bisa memonitoring perkembangan dari suatu masalah ini. Jadi misalkan kalian tahun pertama ya, penelitian misalkan 3 tahun ya. Tahun pertama awal mulanya cross sectional kayak gitu ya. Ingin melihat ingin melihat status gizinya ibu hamil. Ibu hamil dilihat kayak gitu. Terus habis itu tahun kedua melihat status gizinya bayinya. Jadi dihubungkan status gizi bayi dengan status gizi ibu waktu hamil. Itu tahun kedua kayak gitu. Terus tahun ketiga nanti kita bisa memonitoring nih, bisa melihat status gizi sudah jadi balita ya, sudah di atas 6 bulan ya, sudah ada yang dia sudah batita, itu di atasnya 2 tahun, jadi sudah makan MPASI
Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih status gizinya dihubungkan dengan status gizinya ibu hamil juga, ya itu nggak masalah juga. Atau status gizi pas suatu balitanya itu yang kita lihat kayak gitu. Jadi itu kohort tuh seperti itu. Jadi penelitiannya pada sasaran yang ini ya, pada sasaran yang sama tapi dia lebih besar kayak gitu. Terus dia bisa melihat nih dari tahun ke tahun perkembangan status gizi atau perkembangan suatu masalah gizi kayak gitu. Jadi bisa dimonitoring perkembangannya. Gitu. Kalau eksperimental ini uji coba ya. Jadi ini percobaan kepada kelompok subjek kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, ini bisa juga penelitiannya itu kayak ini ya, kayak kontrol kayak gitu ya. Maksudnya dia ada yang diberi, ada yang enggak. Misalkan dia ada 2 kelompok kayak gitu ya. Ada kelompok case, ada yang kelompok kontrol kayak gitu. Ada kelompok yang eksperimen kayak gitu ya. Kelompok eksperimen, ada yang kelompok kontrol kayak gitu. Nah, kelompok eksperimen ini dia sama-sama dikasih vaksin, misalnya sama-sama dikasih vaksin. Namanya vaksin gitu aja ya. Yang eksperimental dikasih vaksin A. Yang kontrol itu tidak dikasih vaksin tapi cuma disuntik. Jadi dalamnya itu bukan vaksin ya, kayak gitu. Dalamnya bisa jadi dia hanya vitamin kayak gitu ya. Jadi dua-duanya itu dikasih perlakuan, tapi satunya dikasih perlakuan yang vaksin, satunya itu dia tidak vaksin. Tapi orang yang dikasih kontrol ini biasanya tidak tahu. Jadi ini sama-sama nggak tahu ya, kelompok eksperimen sama kelompok yang kontrol ini dia sama-sama nggak tahu diberi apa. Jadi namanya blended ya. Jadi ujinya atau desain studinya itu dia blended atau buta. Jadi orang sasarannya tuh nggak tahu gitu ya, dikasihnya dikasih apa. Kayak gitu. Jadi ini dikasih perlakuan ya, gitu eksperimental. Nah, terus ini coba kalian latihan kayak gitu ya, jenis penelitiannya ini apa nih? Kayak gitu. Yang pertama, coba menganalisis faktor antara lain tekanan darah tinggi pada orang yang bekerja shift malam, obesitas pada remaja siswi SMA, terus diabetes pada lansia, dan lain-lainnya. Ini termasuk penelitian apa nih? Tadi kan ada 3 ya, deskriptif, analitik, sama eksperimental. Kalau ini kira-kira menjelaskan tentang apa nih? Penelitian apa? Bu, izin masuk, Bu. Ya. Kalau yang menganalisis faktor antara tekanan darah tinggi itu deskriptif. Terus kalau hubungan antara CA payudara dan penggunaan kontrasepsi oral itu analitik, Bu. Ya, jadi kalau yang ini dia deskriptif ya, karena di sini hanya melihat kejadian tekanan darah tinggi atau hipertensi ya gitu pada orang-orang yang dia bekerja shift malam gitu. Ataupun obesitas pada remaja siswi itu angkanya berapa sih kayak gitu. Terus ini dia hubungan antara kanker payudara dan penggunaan kontrasepsi oral. Jadi dia mencari kayak gitu ya hubungan kayak gitu. Kenapa nih orang yang kanker payudara ini apakah kayak gitu ya, apakah dia diakibatkan karena dia menggunakan kontrasepsi oral kayak gitu. Berbeda misalkan kalau misalkan dia apa ya? Jadi misalkan dia yang ini juga bisa sih kayak gitu. Dia misalkan case control ya, kayak gitu case control. Satunya sama-sama efeknya ya. Kalau case control kan sama-sama yang didahulukan akibatnya ya. Oh ini kanker payudara. Jadi kanker payudara enggak, yang satu kanker payudara, yang satu enggak. Itu akibatnya kayak gitu ya.
Terus ini yang dia, jadi ada cabang kayak gitu ya. Kalau tes kontrol tuh kayak gini. Jadi misalkan ini CA ya. CA. Yang ini nih CA, kanker payudara. Yang ini dia tidak mimin ya, tidak CA. Ini kan akibat ya. Kalau case control tuh kayak gini. Jadi dilihat akibatnya dulu, baru nanti kita selidiki. Kita selidiki. Kita selidiki terkait penggunaan kontrasepsi oral kayak gitu. Oh, ini yang kanker payudara, ada yang dia menggunakan kontrasepsi oral. Kita tulis O ya. Enggak muncul. O plus. Oh, ini ternyata ada yang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Terus ini dia yang tidak kanker payudara, ada ternyata yang menggunakan kontrasepsi oral, ada yang dia enggak. Gitu. Nah, ini penilaian case control. Kayak gitu. Jadi kita lihat akibatnya dulu, baru kita lihat penyebabnya. Ya, apakah mengonsumsi kontrasepsi oral, kayak gitu. Yang ini ada yang nggak mengonsumsi, ternyata tetap dia kena kanker payudara dan sebaliknya, kayak gitu. Gitu. Kalau dia proseksional itu dibalik ya, dibalik ininya di depan sini. Terus yang ini peningkatan kejadian demam berdarah di daerah yang berdekatan dengan stasiun atau kuburan karena di tempat tersebut pengendalian jentik nyamuk relatif kurang diperhatikan daripada rumah tinggalnya kayak gitu. Ini kira-kira penelitian apa nih? Penelitian apa? Penelitian apa yang ini? Ini sudah Izin kelihatan masuk loh. eksperimental. Eksperimental itu dia melakukan uji coba. Ini di sini ada uji coba nggak di sini? Izin masuk, Bu. Ya. Analitik, Bu. Ini lebih ke deskriptif ya, kayak gitu. Karena di sini dia tidak menggali. Jadi di sini hanya berdekatan, kayak cuma dia main, place sama when, gitu ya. Jadi dia, oh ini kejadian demam berdarah, terus tempatnya di mana, kayak gitu. Terus dia waktunya kapan. Jadi ini lebih ke deskriptif, kayak gitu ya. Terus yang ini coba menguji keampuhan suatu vaksin. Nah, pada kelompok anak kemudian diberikan vaksin tersebut, sementara diambil kelompok anak pula yang dia diberikan placebo. Jadi placebo itu ya dia kayak sebenarnya isinya bukan vaksin kayak gitu ya, cuma ya vitamin itu juga bisa ya. Ini berarti uji apa nih? Izin masuk, Bu. Ya. Eksperimen, Bu. Iya, eksperimen kayak gitu yang ini ya. Terus yang terakhir, penaktivitas fisik dan pengeluaran energi pada lansia penderita penyakit kronis di Desa Sukamakmur. Nah, ini apa nih? Deskriptif, Bu. Deskriptif. Deskriptif atau analitik? Analitik, Bu. Analitik, Bu. Jadi ini sebenarnya dan-nya bisa diganti dengan ya. Jadi ini kayak hubungan penilaian aktivitas fisik dengan pengeluaran energi pada lansia gitu ya. Jadi ini lebih ke analitik gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya
frekuensi masalah kesehatan. Jadi frekuensi masalah kesehatan tuh fungsinya apa sih? Atau manfaatnya apa sih? Kayak gitu. Jadi setelah kita tahu nih prosentase kenaikan, penurunan, terus ini apa sih manfaatnya? Gitu. Angka-angka itu, distribusi itu dia manfaatnya apa? Yang pertama menemukan masalah kesehatan. Jadi kita juga bisa tahu nih, gitu, masalah kesehatan itu kan dia bisa diambil ya dari survei, kalau ini kan survei penelitian kayak gitu, atau bisa menemukannya di ini. Jadi kalau di rumah sakit ataupun puskesmas itu kan ada data pasien ya, gitu, historinya pasien ya. Jadi dia sakitnya apa nih selama beberapa tahun, itu juga bisa menjadi secondary data. Jadi bisa menjadi data atau distribusi penyakit yang ada di wilayah tersebut. Tidak hanya diambil dari survei ke masyarakat, tapi juga ke pelayanan kesehatan. Gitu. Terus ini juga laporan dari masyarakat yang datang ke puskesmas, jadi bisa puskesmas ataupun dia di rumah sakit kayak gitu ya. Kunjungan rumah dalam rangka perawatan keluarga itu juga bisa kayak gitu. Ataupun misalkan kalau ini ya, posyandu kayak gitu ya. Nah, itu kan dia ada datanya kan ya, data tinggi badan, berat badan gitu. Terus PMT juga, pemberian PMT itu berapa yang menerima vitamin A, terus apalagi ya, apa namanya? Oh, saya lupa sih. Bukan vaksin, apa sih namanya kalau dikasih ke balita itu, ke bayi? Kayak BCG itu namanya apa? Imunisasi. Gitu. Imunisasi. Iya, imunisasinya itu kira-kira sudah berapa persen yang mendapatkan gitu. Nah, ini dia kayak kalau ini bisa digunakan gitu ya. Jadi suatu tempat kayak gitu. Terus yang kedua penelitian atau survei kesehatan. Jadi survei kesehatan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga swasta gitu. Itu bisa membantu juga dalam memperkirakan nanti masalah kesehatan apa nih yang akan terjadi ke depannya. Studi kasus ini juga bisa gitu. Jadi studi kasus ini bisa kayak eksperimental gitu juga bisa, atau kita juga bisa melihat dari data sekunder ya, data sekunder kayak data jurnal kayak gitu juga. Jadi ini bisa melihat frekuensi masalah. Nah, setelah tahu baru kita bisa memperkirakan gitu ya, masalah kesehatan apa yang akan terjadi dan apa tindakan penanggulangan atau pencegahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, nah ini tadi ya, jadi beberapa istilah di epidemiologi ya, memetakan keadaan masalah kesehatan. Jadi ini pasti teman-teman sudah familiar ya, kayak gitu, epidemi, pandemi, endemi, sporadik. Kalau epidemi itu dia kesehatan yang ditemukan pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang singkat dan berada pada frekuensi yang meningkat. Jadi dia cuma terjadi di daerah tertentu, gitu, di daerah tertentu. Kalau pandemi ini, jadi dia meluas ya. Jadi ini awal mulanya di daerah tertentu, terus habis itu waktunya singkat, tapi dia ada kenaikan di sini, ada kenaikan, terus dia menyebar ke wilayah lainnya dengan sangat cepat. Namanya pandemi. Kalau endemi, kayak gitu ya, jadi masalah kesehatan yang frekuensi pada suatu wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama. Jadi sekarang sudah nggak pandemi lagi, sekarang sudah endemi, kayak gitu ya. Terus yang sporadik, nah sporadik ini dia masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah tertentu dan frekuensi berubah-ubah menurut perubahan waktu. Nah biasanya ini karena musim ya, gitu. Ya musim hujan nanti banyak DBD, gitu ya. Nah ini namanya sporadik. Gitu. Iya, nah, kalau pandemi kayak virus corona kayak gini ya. Nah virus corona sekarang sudah jadi endemi karena dia sudah menetap dalam waktu yang lama. Terus selanjutnya
transisi penyakit. Jadi transisi penyakit kita bisa lihatnya juga dari distribusi dan juga frekuensi ya. Transisi itu maksudnya dia penyakit ini dia ada perubahan pola nggak sih? Atau perubahan kayak penyakit itu kan ada penyakit menular sama tidak menular ya. Nah ini apakah ada perubahan, ada transisi, ada perubahan pola penyakit nih, kayak gitu. Oh sekarang ternyata masyarakat Indonesia khususnya kayak gitu, gaya hidupnya apa ya? Karena banyak sering WFH itu misalkan ya, jadi pola gaya hidupnya, pola tidurnya, konsumsinya kayak gitu, terus aktivitas fisiknya lebih sering duduk, makannya lebih sering dia ini online kayak gitu ya, pesan online kayak gitu. Terus dia tidurnya cuma 2 jam, 3 jam gitu sehari kayak gitu. Akhirnya banyak penyakit yang diakibatkan oleh penyakit yang tidak menular. Dia penyakit tidak menular itu penyakit yang memang bukan kebanyakan dipengaruhi atau disebabkan oleh gaya hidup ya. Jadi di sini ada perubahan pola kesehatan dan pola penyakit yang berinteraksi dengan demografi, ekonomi, dan sosial. Ini biasanya memang karena melihat lingkungan. Ada perubahan di teknologi nggak sih? Kalau di teknologi kan kita lebih diberikan kemudahan kayak gitu ya. Mau kita pindah-pindah kayak gitu secara cepat gitu, misalkan ojek kayak gitu ya. Nah, secara cepat yang itu. Terus akhirnya kita cuma deket gitu aja sini ke pasar gitu, kita nggak mau jalan kaki gitu. Jadi perubahan-perubahan itu tidak hanya terjadi karena apa ya? Karena ekonomi juga tuh enggak, tapi juga teknologi, sosial gitu ya, demografinya juga. Demografi yang sekarang anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya lebih suka makan makanan yang junk food kayak gitu. Karena memang sebarannya makanan-makanan seperti itu sudah banyak nih. Kalau orang-orang dulu gitu ya masih melestarikan gitu, makanan tradisional. Sekarang juga masih ada tapi secara frekuensi lebih sedikit gitu ya. Jadi akhirnya pola penyakitnya juga beda gitu. Kalau dulu lebih banyak penyakit yang menular kayak gitu ya. Penyakit yang menular. Kalau sekarang lebih banyak penyakit yang tidak menular. Walaupun sebenarnya kalau menurut data ya, kalau di Indonesia penyakit menular maupun tidak menular itu hampir sama tingginya kayak gitu, karena sudah ke-awareness masyarakat ya tentang gaya hidup ini juga rendah kayak gitu ya. Tentang kalau menular itu kan juga kesadaran higien sanitasi juga itu kan juga rendah kayak gitu ya. Ataupun memang kalau sekarang itu kayak virus corona gitu, itu kan karena masyarakatnya sendiri ya, kesadaran untuk higien sanitasi gitu ya, untuk dia mencuci tangan, terus dia memakai masker, menggunakan menggunakan hand sanitizer kayak gitu ya. Terus dia social distancing kayak gitu itu juga sudah rendah gitu, karena sudah terlalu lama juga ya kayak gitu. Masyarakat mikirnya jenuh kayak gitu ya. Terus juga pergantian penyakit infeksi ke penyakit man-made disease atau lifestyle disease. Jadi ke penyakit yang diakibatkan sama pola hidup ya, atau gaya hidup. Jadi di sini ada shifting, ada transisi. Nah ini contohnya ya, jadi perubahan pola penyebab kematian tertinggi tahun 1960 dengan wabah penyakit pneumonia. Jadi kalau ini kan dia penyakit yang menular ya, gitu. Dengan 1990 ini diakibatkan kematiannya oleh penyakit jantung, neoplasma, dan penyakit otak pembuluh darah. PJK gitu ya, sudah karena gaya hidup yang dia konsumsi lemaknya tinggi, aktivitas fisiknya rendah kayak gitu. Jadi ini ada shifting nih antara kesini ke sini. Jadi penyebab tertinggi kematian sudah tidak lagi penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Gitu. Nah, transisi epidemiologi ini juga bisa dilihat dari perubahan standar hidup. Jadi standar hidupnya setiap orang itu kan berbeda ya, gitu. Jadi dia lebih memprioritaskan apa dulu itu juga bisa, gitu ya. Jadi dia kalau misalkan orang yang ekonominya ke bawah, kayak gitu ya, prioritasnya pun juga
dia lebih ke makan ya, sandang pangan kayak gitu ya. Untuk pendidikan, untuk kesehatan itu di nomor berapakan. Terus angka kelahiran ini juga termasuk. Jadi maksudnya dia semakin banyak populasi kayak gitu ya. Nanti penyakitnya ini juga akan ada perubahan kayak gitu. Maksudnya gimana nih kayak gitu. Karena semakin membludaknya populasi manusia ya kayak gitu. Ini pasti di suatu daerah ini ada perubahan gitu ya, kayak teknologi semakin berubah kayak gitu. Terus juga mengenai pola hidupnya juga berubah juga kayak gitu ya. Terus selanjutnya peningkatan gizi. Nah, peningkatan gizi ini lebih ke pola konsumsi gitu aja ya. Pola konsumsinya bagaimana nih? Kayak gitu. Apakah dia aware mengenai gizi seimbang kayak gitu ataupun dia ya masih cuek gitu, pokoknya kenyang gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi nanti penyakit terkait gizi gitu. Yang selanjutnya kontrol faktor dan sanitasi gitu ya. Kayak tadi sporadik gitu ya, faktornya oh ini nyamuk yaitu oh misalkan diare kayak gitu apa namanya kolera kayak gitu ya. Nah, ini virus gitu. Gimana nih kontrol faktornya? Gitu. Gimana pencegahannya? Kalau dia tidak ada pencegahan ya pasti dia semakin penyakit yang menular kayak gitu ya, penyakit menularnya juga semakin tinggi gitu ya kalau karena virus kayak gitu. Dan sanitasi kayak gitu. Sanitasi kebersihannya gimana nih kayak gitu. Kalau dia misalkan dia jambangnya masih atau tempat BAB-nya jarang dibersihkan, terus kamar mandinya dia tidak diberikan sih kayak obat itu yang ada yang dari puskesmas kayak gitu agar menurunkan perkembangbiakan nyamuk kayak gitu ya. Itu juga nanti bisa mempengaruhi transisi epidemiologi, transisi penyakit. Gitu. Jadi dilihat dia gimana kontrol faktor sama sanitasinya nih. Gitu. Sama perubahan gaya hidup. Jadi gaya hidup itu tidak melulu terkait pola konsumsi ya, tapi ini juga terkait pola tidur, gitu, pola tidur, aktivitas fisik itu juga. Nah, ini peristiwa bersejarah epidemiologi ya. Yang pertama terkait rubella. Nah, tahun 42 di Cluster Drake, yaitu seorang ahli mata mengamati adanya bayi yang lahir dengan kelainan mata berupa katarak. Jadi terus dia kepo nih, gitu. Kok dia kena katarak baru lahir, gitu. Berarti terus didalemin. Ternyata ini berkaitan dengan ibunya yang waktu hamil menderita rubella. Rubella itu kan kena virus ya, gitu. Virusnya kenanya itu dari bersin, batuk dari orang yang terkena rubella kayak gitu. Nanti kalau dia terkena ibu hamil, nah efeknya ini bisa keguguran, bayinya mati kayak gitu. Tapi kalau ibunya yang kenanya ini pas waktu trimester pertama, nah ini bisa mengakibatkan bayinya ini kena rubella juga. Efeknya nanti bayinya tuh tuli dan juga buta. Jadi itu namanya virus congenital rubella syndrome ya. Kalau dia bayinya kena rubella. Jadi kalau bayinya dia apa namanya tuli buta, nah itu biasanya ibunya terkenanya pas waktu trimester pertama. Jadi harus dicek kayak gitu ya. Ini biasanya tandanya tuh kayak ruam-ruam merah kayak gitu. Kalau yang terkena rubella kayak gitu, ibu hamilnya tuh ruam-ruam merah, terus demam kayak gitu. Terus yang selanjutnya upaya eradikasi cacar dan polio. Jadi ini upaya eradikasi maksudnya ini tuh kayak memusnahkan kayak gitu ya kasus cacar sama polio. Karena sebelumnya parah nih cacar sama polio ya, makanya ada ini ya imunisasi gitu ya, imunisasi cacar sama polio kayak gitu. Di Indonesia ada 14 penyakit yaitu yang menjadi perhatian dari mulai tahun 2014 ini, salah duanya ya, ini cacar sama polio. Makanya sampai sekarang cacar sama polio ini dia masih menjadi imunisasi yang gratis ya sebenarnya ya untuk rakyat Indonesia. Karena memang efeknya itu kematiannya tinggi cacar sama polio gitu ya.
Terus yang terakhir penyakit kolera. Kolera itu dia diakibatkan oleh virus Vibrio cholera. Jadi dia tuh diare sebenarnya, tapi dia disebabkan oleh virus kayak gitu. Dia diarenya diare parah kayak gitu ya, diare parah sampai ya sama dehidrasi. Cuma dia lebih parah dibandingkan diare biasa kayak gitu ya. Nah di sini dia ada kolera di daerah Golden Square, kota London. Nah, ini dokter kota London itu John Snow, dia menemukan ya, jadi dia membuat spot map. Jadi kalau sekarang kalian sudah sering lihat kayak kasus-kasus corona kayak kalau di Indonesia itu cuma spot mapnya tuh ada ya, tapi kalau untuk melihat kayak tracingnya masih susah ya. Kalau negara-negara maju itu kan sudah bisa lihat peta ya, tracingnya. Oh di daerah ini dia banyak yang naik nih. Gitu. Kalau di Indonesia tuh kan spot map-nya kayak spot map dia level berapa. Oh daerah ini level 1, level 2 kayak gitu ya. Nah, jadi dia membuat spot map nih mengenai kolera kayak gitu. Jadi dia menemukan bahwasanya kolera ini dia lebih banyak ditemukan di daerah-daerah yang ini dekat dengan 3 sumber air minum utama di daerah tersebut. Oh ternyata dia ini jadi lebih banyak kasusnya tuh di daerah yang dialiri oleh sumber pompa Broad Street gitu. Jadi karena itu akhirnya di daerah-daerah dekatnya sumber air minum ini ada kenaikan kasus kolera. Begitu. Jadi ini virus ya, jadi menyebarnya cepat gitu. Sampai kematian juga. Nah, sebelum selesai, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita. Jadi ini masih pendahuluan ya, terkait dasar-dasar epidemiologi. Jadi apa saja nih yang perlu diperhatikan epidemiologi gizi, kayak gitu ya. Pokok item apa sih yang perlu diperhatikan, kayak gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, jadi di TM yang kedua, ya gitu. Jadi kalau bisa ya seminggu lah ya, kalian punya waktu seminggu ya gitu ya. Cari satu masalah kesehatan di Indonesia atau di dunia, gitu. Terus kalian identifikasikan FDD-nya, gitu, frekuensi, distribusi, determinannya. Jadi misalkan ya gitu ya kasus obesitas, gitu ya, obesitas di Indonesia. Frekuensinya kalian milih obesitas pada anak sekolah, gitu ya, pada anak sekolah. Frekuensinya ini sekitar 12% nih pada anak sekolah di daerah Jawa Timur misalkan. Terus distribusinya kayak gitu ya. Distribusinya itu kan place, when sama time ya kayak gitu. Jadi dia tempatnya di mana, terjadinya kapan, terus ke siapa kayak gitu. Terus habis itu kalian lihat determinannya, faktor penyebab dari obesitas di anak sekolah, pada anak sekolah itu apa sih faktornya, ya gitu, penyebabnya, ya gitu. Oh ternyata di lingkungan sekolahnya ini belum ada kantin nih, belum ada kantin, terus belum ada program sarapan pagi, ya gitu, belum ada program olahraga seminggu sekali, ya gitu. Jadi kalian cari seperti itu. Jadi ini tugasnya bukan tugas makalah ya, jadi kalian sudah membawa ini, sudah mencari ini, terus nanti kalian mengutarakan, jadi tinggal mengutarakan kayak gitu ya. Jadi saya berharap minggu depan kalian bisa aktif ya mengutarakan masalah kesehatan ya. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, dan kalian identifikasikan menurut 3 komponen dari epidemiologi kesehatan ya. Jadi frekuensi, distribusi, sama determinannya gitu. Nah, untuk TM yang kedua minggu depan ya, jadi kita membahas mengenai pengertian penyebab penyakit ya. Jadi ada yang tunggal, ada multiple, terus konsep terjadinya penyakit, multiple caution-nya, sama tahap pencegahan penyakit. Dari sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya?